Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita di LNG Academy di session keempat. Dari 4 session yang sudah dilakukan, pertama kita bicara mengenai broker asuransi. Apa itu broker asuransi? Perbedaan broker asuransi dengan agen asuransi. Ini penting kita awali supaya kita semua paham bisnis apa yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukan. Kemudian kita perdalam lagi tentang bisnis kita, yaitu tentang industri asuransi. Kita mulai dari awal, kita pelajari sejarahnya dari prasejarah, dari zamannya Kaisar Hammurabi dari Babilonia, sampai terakhir kita bicara session ketiga, kita bicara perkembangan asuransi setelah berkembang sejak didirikan di Lloyd's of London, dan terjadi kebakaran besar di London tahun 1666, kemudian berapa puluh tahun kemudian asuransi sudah menyebar ke seluruh dunia, mulai ke Amerika, kemudian ke Jepang, ke Cina, India, dan juga termasuk ke Indonesia. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Sekarang masih tentang background dan latar belakang industri asuransi. Sekarang kita melihat perkembangan industri asuransi di Indonesia saat ini. Oke, kita sebutnya pelajaran lesson 4 ini profil industri asuransi di Indonesia per tahun 2022 per tahun ini. Oke. Nah, industri perasuransian di Indonesia saat ini diatur melalui otoritas jasa keuangan yang tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi itu ada di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 POJK.05 tahun 2016, atau disebutnya biasanya kita menyebut POJK 69. Itu artinya mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di Indonesia. Jadi semua kegiatan-kegiatan industri perasuransian ada diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 tahun 2016 ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ada 2 peraturan utama yang berlaku saat ini tentang industri perasuransian. Pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Negara Indonesia tahun 2011 nomor 111. Nah, saya ingin sampaikan ini baru tahun 2011, berarti baru 11 tahun yang lalu undang-undang ini. Nah, sebelumnya industri perasuransian itu oleh pemerintah Indonesia berada di bawah ketentuan atau pengawasan dari Menteri Keuangan. Jadi sebelum itu industri asuransi ini diatur oleh Menteri Keuangan. Jadi semua peraturan ketentuannya di Departemen Keuangan ada khusus bagian yang mengatur asuransi. Tapi kemudian pemerintah Indonesia memutuskan bahwa semua pengawasan dan peraturan untuk industri keuangan dibuat badan khusus, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK itu. Jadi tidak hanya perusahaan asuransi, industri perasuransian yang berada di OJK, tapi juga perbankan, sektor keuangan, pensiun, dan sebagainya. Dan asuransi ini disebutnya juga masuk dalam kelompok IKNB, Industri Keuangan bukan non-bank. Jadi kita tetap berada di OJK, tapi divisinya di IKNB, Industri Keuangan non-bank. Sedangkan yang lain OJK. Jadi kalau teman-teman pernah dengar, bank selalu dalam promosinya kita tunduk kepada POJK, kita diawasi oleh OJK, sama. Kita industri asuransi juga berada di tangan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Buat informasi saja, ini mungkin mengikuti model di negara lain. Memang Otoritas Keuangan itu dipisahkan dari Departemen Keuangan, dan OJK ini diatur oleh presiden tersendiri, dia lapornya ke presiden, bukan ke Departemen Keuangan. Itu dasar undang-undangnya. Nah, yang kedua,
adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, itu tahun 2014. Jadi peraturan asuransi yang ada di Indonesia mengacu ke Undang-Undang Nomor 214. Tapi namun sebelum itu sudah ada beberapa undang-undang dan mereka mungkin saling berkaitan, tapi yang terakhir Undang-Undang Perasuransian adalah Nomor 40 Tahun 2014. Oke, nah sekarang kita belajar mengenai pengertian industri asuransi sesuai dengan POJK nomor yang tadi ya. Oke, ini teman-teman ya perlu kita ketahui, pertama ada asuransi umum, ada asuransi jiwa. Jadi teman-teman tidak ada dua kelompok asuransi yang di Indonesia. Pertama asuransi umum. Asuransi umum adalah usaha asuransi umum, yaitu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah teman-teman, ini definisinya ini sudah definisinya dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini harus berlaku semua, tidak hanya di kita, tapi pemahamannya sama seperti itu. Seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa yang pertanyaannya si Nendi kalau nggak salah, apakah ada kesamaan? Ini sama, hampir di seluruh dunia juga pengertiannya sama. Nah kita broker LNG sebagian besar kita menyelenggarakan asuransi umum, ya, asuransi kebakaran, asuransi alat berat, asuransi konstruksi, asuransi pengiriman barang, asuransi tanggung jawab hukum atau liability dan lain-lain yang semua disebutkan di situ. Nah ciri-ciri istilah lain asuransi umum ini adalah asuransi harta benda. Jadi sebelumnya disebut harta benda atau asuransi properti. Ya, tidak, tapi sekarang bukan hanya harta benda yang dijamin, tapi juga termasuk adalah asuransi tanggung jawab hukum misalnya dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu pengertian asuransi umum. Nah, yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah yang menyelenggarakan, perusahaan asuransi jiwa adalah yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pemegang polis atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, apa bedanya dengan asuransi umum? Di sini disebutkan dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup atau pembayaran lain kepada pihak. Jadi asuransi jiwa sesuai dengan namanya, ia berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan manusia. Ya, jadi jiwa bisa meninggal dunia, bisa sakit, bisa dan sebagainya. Oke, cukup jelas. Ada dua asuransi umum itu berkaitan asuransi yang harta benda, asuransi jiwa adalah tentang jiwa manusia. Oke. Kita lanjut. Masih tentang asuransi, ada istilah reasuransi. Ya, mungkin bagi yang baru atau sebagian besar belum pernah tahu atau belum pernah dengar. Usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan atau perusahaan reasuransi lainnya. Coba ya di sini ya. Di sini ada usaha jasa pertanggungan ulang. Udah ditanggung lagi. Terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Ya. Kalau risiko yang asuransi biasa itu yang dihadapi oleh nasabahnya, oleh pemilik barang, oleh jiwanya. Nah, kalau reasuransi itu risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Ya. Apa risikonya? Terjadi risiko kerusakan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Misalnya ada kebakaran hotel, hotelnya dijamin oleh perusahaan asuransi A, perusahaan asuransi itu rugi. Nah, risiko kerugian itu dijamin lagi oleh reasuransi. Ya.
Jadi seperti itu ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana mekanismenya, tapi pemahamannya adalah reasuransi inilah yang menjamin perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya kita terima polis asuransi dari asuransi Astra atau dari Wanatata, dari asuransi yang lain, itu di balik itu ada reasuransi. Ya, cuman tidak disebutkan, memang tidak harus disebutkan, tetapi menurut ketentuan OJK pasti ada penjaminan reasuransi di belakangnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke usaha asuransi umum syariah. Nah, khusus syariah, nanti kita baca ya. Asuransi umum syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah, guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oke teman-teman, ini kita masuk sekarang bagian syariah. Yang di sini berlaku adalah berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip sesuai dengan syariah Islam. Nah, nanti kita bahas asuransi syariah. Jadi kalau asuransi umum yang tidak menyebutkan syariah, dia belum tentu melaksanakan penyelenggaraan asuransi berdasarkan syariah. Apakah ada beda antara asuransi yang syariah dengan tidak syariah? Ada. Nah, simpelnya nanti kita akan bahas, akan ada sesi itu. Bedanya apa? Kalau secara syariah, di sini disebutnya saling tolong-menolong dan melindungi. Wata'un. Jadi prinsipnya seperti itu. Saling tolong-menolong dan melindungi. Itu prinsip asuransi syariah. Sedangkan asuransi umum itu disebutnya menjamin. Perusahaan menjamin. Kalau di sini tolong-menolong. Ini prinsipnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, itu asuransi umum syariah. Berikutnya, nah, yang sudah pernah kita bahas di sebelum awal, tapi kita sesuaikan definisinya dengan yang didefinisikan oleh OJK dalam OJK tadi 69 tadi. Oke. Menurut OJK, perusahaan pialang asuransi atau broker asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultan dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau syariah atau penanganan penyelenggaraan klaim dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. Oke, kita ulang ya. Nanti masalah edit yang tadi yang sebelum ini kita ulang. Kita ulangi pengertian perusahaan pialang asuransi atau broker asuransi menurut OJK, yaitu perusahaan pialang asuransi atau perusahaan adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultan dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung atau peserta. Oke, ini melengkapi pemahaman yang sudah awal, yaitu kita tidak hanya sebagai perantara, menurut pengertian dari OJK juga adalah sebagai konsultan. Konsultan memberikan masukan-masukan kepada klien kita tentang manajemen risiko dan pengaturan asuransi dan penyelesaian masalah asuransi. Ya. Nah, di sini lebih lengkap lagi, kita juga bertindak untuk dan atas nama tertanggung atau peserta termasuk dalam penyelesaian klaimnya. Di sesi sebelumnya mungkin saya sempat singgung bahwa ternyata di Amerika tidak otomatis broker itu bertanggung jawab dalam penyelesaian klaimnya. Tetapi di Indonesia, OJK menyatakan dengan tegas di situ bahwa broker asuransi membantu penyelesaian klaimnya. Bahkan di dalam pemeriksaan OJK, kita juga harus melaporkan manajemen risiko, manajemen juga
tim khusus dalam penyelesaian klaim. Jadi beruntunglah nasabah atau perusahaan-perusahaan klien-klien di Indonesia bahwa mereka otomatis dapat konsultasi mengenai manajemen risiko, dapat jasa dalam keperantaraan dalam penempatan asuransi, tapi juga mendapatkan manfaat jasa dalam penyelesaian klaim asuransi ya, 3 in 1 sekaligus ya. Jadi sudah seharusnya nasabah-nasabah atau perusahaan-perusahaan atau di Indonesia itu menggunakan jasa perusahaan broker asuransi. Oke, next. Nah, kita ulangi lagi. Ini versinya OJK, yaitu pengertian agen asuransi. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah. Oke, tadi broker sudah jelas ya, kita bertindak atas nama tertanggungnya. Kalau agen asuransi adalah perorangan yang bekerja atau yang bertindak untuk atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah. Terbalik ya. Broker bertindak atas nama nasabahnya. Agen atas nama perusahaan asuransi yang diageninya. Lalu apa bedanya, ya kan? Agen adalah perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi. Apa yang dijual oleh perusahaan asuransi, itulah yang dia pasarkan. Sedangkan kita, broker, adalah kita memberikan konsultasi kepada klien kita, kemudian kita merancang polis asuransinya, lalu kita yang mencarikan perusahaan asuransinya. Ya. Kalau terjadi klaim, maka kita bertindak atas nama klien kita. Sedangkan agen tidak bisa bertindak atas nama kliennya karena dia tunduk kepada perusahaan asuransinya. Justru akan dimarahin oleh perusahaan asuransi. Lu kan gue yang ini, kenapa sekarang bantuin klien mengurusin klaim? Itu ya, kira-kira bahasanya. Jadi mohon ya, nanti kalau video ini disampai juga ke sahabat, paham. Itulah bedanya menggunakan fungsi broker asuransi dengan agen asuransi. Ini resmi ya. Jadi mohon jangan juga nanti enggak sama kok broker sama agen. No way, beda sekali ya. Jadi para agen mohon tidak menyamar-nyamarkan diri sebagai broker. Sebagai intermediary iya, tetapi saya tanggung jawabnya tidak sama. Oke. Next. Pengertian prinsip asuransi syariah. Oh, ini bukan hanya syariah, prinsip syariah. Jadi dalam POJK ini disebutkan juga prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi saya tambahkan lagi mengenai prinsip asuransi. Asuransi syariah ini relatif baru. Ya, di Indonesia pertama kali berdiri asuransi namanya Takaful dan sampai sekarang masih ada walaupun perkembangannya mereka banyak turun naiknya. Yaitu kalau tidak salah mulai berdiri tahun 94 atau 95. Jadi kalau relatif baru sekitar berapa tahun ya, relatif baru ya. Dan yang pertama adalah asuransi Takaful. Nah, asuransi syariah berdasarkan prinsip hukum Islam. Nah, apa sebetulnya yang paling mendasar perbedaan asuransi umum dan asuransi syariah adalah kalau di asuransi biasa disebutnya adalah transfer of risk, pemindahan risiko, yaitu ketika seseorang membeli polis asuransi dan preminya dibayar, maka risiko yang dihadapi oleh pembeli polis atau tertanggung itu dipindahkan ke perusahaan asuransi. Yang mana, di mana jika terjadi kesalahan apapun yang terjadi dihadapi oleh pembeli polis, maka risiko itu dipindahkan ke perusahaan asuransi. Itu namanya transfer of risk, pindah risiko. Nah, sedangkan menurut prinsip asuransi syariah bukan transfer of risk, bukan pemindahan risiko, tapi sharing risiko, membagi risiko.
Jadi bukan risiko ditanggung oleh seseorang, tetapi kita membagi-bagi risiko. Maka mekanismenya ta'awun, saling tolong-menolong. Yang kembali ke contoh yang pernah kita buat, yang kita bahas dalam sejarah asuransi, yaitu sekelompok orang saling berkumpul, saling mengumpulkan uang, dan ketika ada salah seorang anggota keluarga mereka yang korban, dananya diambil dari. Nah, itu salah satu perbedaan antara asuransi konvensional, disebutnya asuransi umum yang biasa, disebut konvensional, dengan asuransi syariah. Sekali lagi, asuransi konvensional ada transfer of risk, yang tanpa memikirkan, pokoknya kalau misalnya asuransi itu dijaminkan oleh asuransi siapa misalnya, TPI, Tugu Pratama misalnya, maka pemegang polis sudah tahu apa-apa terhadap dia, nanti asuransi Tugu Pratama yang akan mengganti. Tetapi dalam asuransi rahasia, asuransi syariah hanyalah penyelenggara. Sementara oleh asuransi syariah, risiko itu dibagi-bagi kepada anggota, maka disebutnya juga ada anggota. Oke, next. Nah, ini masih berkaitan di industri perasuransian. Ada disebutnya juga lembaga nama loss adjuster atau penilai kerugian. Ya. Loss adjuster menurut OJK adalah perusahaan penilaian, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan. Penilaian itu dalam arti kata, jika terjadi klaim kerusakan, maka seberapa besar kerugian yang diderita itu dihitung oleh ahlinya, disebutnya loss adjuster. Jadi dalam hal ini Fadli serasa nanti suatu saat akan menjelaskan juga mengenai proses klaim, tapi yang sudah menghadapi klaim paham maksudnya adalah, jadi setiap kerugian yang terjadi itu perlu dinilai apakah, pertama, klaim ini dijamin nggak oleh polis asuransi. Yang kedua, seberapa besar kerugian ini rusak atau tidak rusak, ini perlu diganti atau tidak diganti. Kalau diganti berapa biayanya, kalau diperbaiki berapa biayanya, yang rusak mana, yang tidak rusak mana. Nah, sudah pasti akan terjadi perbedaan pendapat jika terjadi klaim hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, loss adjuster sebagai ahlinya di bidang ini akan melakukan penilaian. Nah, loss adjuster ini ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Jadi, loss adjuster juga disebut sebagai perpanjangannya perusahaan asuransi dalam hal menghitung nilai kerugian. Ya, oke. Next. Nah, ini posisi jumlah perusahaan asuransi di Indonesia per akhir tahun 2021, dan rasanya belum ada perubahan sampai saat ini. Oke, perusahaannya, perusahaan asuransi jiwa. Tahun 2019 ada 60 perusahaan asuransi jiwa, tahun 2020 berkurang 1 jadi 59, tapi 2029 tahun 2060. Asuransi kerugian yang banyak kita kerjakan, yaitu pada 2019 jumlahnya 79, 2020 turun jadi 77, tahun 2021 kemarin 77 tetap, nah berkurang 2. Ya, berarti ada yang sudah tidak ada lagi 2 perusahaan. Reasuransi jumlahnya tetap 7 dari 2019, 2020, 2021. Kemudian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tetap 2. 2019, 2020, 2021. Tahu siapa aja di sini? Yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Satu lagi BPJS Kesehatan. Itu Badan Penyelenggara Penjaminan Sosial. Mereka diatur oleh undang-undang dan mereka selalu ada. Kemudian penyelenggara asuransi wajib. Salah satunya adalah asuransi kecelakaan di jalan raya. Siapa namanya? Jasa Raharja. Ya, itu wajib. Jadi setiap penumpang kendaraan dilindungi, dijaminkan oleh asuransi kecelakaan di jalan, misalnya
tabrakan sepeda motor, bis terbalik, seperti itu. Salah satunya Jasara Harja. Oke, ada juga industri asuransi, tapi disebutnya penunjang asuransi. Jadi bukan yang menjamin. Kalau sana kan yang asuransi jiwa, asuransi kerugian adalah mereka yang menjamin. Tapi disebutnya asuransi penunjang atau supporting insurance industry. Pertama, pialang asuransi seperti kita. Ada broker asuransi. Jumlahnya tahun 2019 ada 160, 2020 160, tapi 2021 turun menjadi 155 perusahaan. Berarti ada 5 perusahaan yang berkurang. Ada yang baru, ada yang tapi jumlah besar. Ya. Kemudian pialang reasuransi. Ya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan di sana ada reasuransi. Ternyata dalam hal reasuransi ada pialangnya juga, ada brokernya juga. Jumlahnya 42 tahun 2019, 42 juga 2021, berkurang 1 di 2021 yaitu tinggal 41. Nah, penilai kerugian yang tadi loss adjuster yang tadi kita bahas, jumlahnya 26 tahun 2019, 2020, 2027 turun lagi menjadi 26 terakhir di tahun 2021. Ya, inilah perusahaan-perusahaan, jumlah perusahaan yang ada di industri perasuransian di Indonesia. Jadi kalau kita berinteraksi sama perusahaan asuransi, ya inilah ada asuransi jiwa jumlahnya 60, asuransi kerugian ada 77, ada dan sebagainya, dan broker, dan ingat ada 155 broker. Jadi kita bukan satu-satunya, kita bersaing dengan 155 broker. Jadi cukup ketat jumlah persaingan itu, ya. Oke. Nah, mereka tergabung di dalam asosiasi, ya. Asuransi jiwa disebutnya AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ada websitenya, jumlahnya yang tadi perusahaannya ada di situ. Sedangkan asuransi umum bergabung di dalam grup asosiasi nama AAUI, ya. Nanti sering AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, ada websitenya. Dan kita broker asuransi, pialang asuransi bergabung dengan asosiasi namanya APPARindo, Asuransi Perusahaan Pialang Asuransi Reasuransi Indonesia. Ya, asuransi lusiasi namanya APKAI juga, asuransi konsultan asuransi Indonesia, di APKAI, saya lupa bahasa jasa itu APKAI di sini. Oke. Nah, organisasi ini penting. Jadi ini partnernya dari OJK. Jadi OJK kalau mau memberitahu tentang sesuatu, ada perubahan-perubahan, ada hal-hal PJK baru, itu melalui asosiasi ini. Maka salah satu persyaratan asosiasi, adanya asosiasi. Oke. Oke, saya rasa ini kalau soal asuransi jiwa sudah paham ya. Siapa yang paling kenal di sini? Coba. Prudential. Wow. Berbahagia Anda Prudential. Ternyata ini banyak orang yang Prudential, kenal dengan Prudential ya. Dan memang Prudential hingga saat ini adalah asuransi jiwa yang terbesar di Indonesia. Ya, sebenarnya bukan hanya Prudential, ada BNI Life, ada Sinarmas, ada Indolife, Reliance, Mandiri, Sekris Life, Allianz, AIA, FID, FUD, ya. Dan banyak sekali yang lain. Ada Bumi Putra, tapi Bumi Putra tidak ada di sini namanya. Oke, asuransi umum sudah pasti ada Aswata, Fidei, kita teman-teman kita ke MSIG, CAP, QBI sudah nggak ada. Hah? Oh, ngalangin ya. Di foto ini ada di sekretariatnya AWI foto ini, gambar logo-logo ini. Oke, demikian pas 30 menit. Jadi sesuai dengan kita 30 menit sudah materinya. Oke, sekarang kita